Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan episode pengajian mingguan online pada malam ini, Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keberkatan untuk sama-sama mengkaji ataupun menghayati apa yang akan dibahaskan pada kali ini. Dan insyaAllah saya akan menyampaikan satu tajuk yang sangat penting untuk kita sebagai seorang mukmin yang hakiki, yaitu berkenaan dengan istighfar. Sebelum masuk kepada istighfar, sebagaimana yang kita semua tahu bahawa dalam era kehidupan zaman sekarang ini, kita tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan-kesalahan dan juga kelemahan-kelemahan. Dan untuk itu Allah Ta'ala yang merupakan Tuhan yang maha pengampun dengan sifat Ghaffarnya, yang menutupi kelemahan-kelemahan ataupun kesalahan-kesalahan setiap hamba-hambanya di dunia ini. Jadi untuk itu saya akan sampaikan beberapa perkara yang saya kira sangat penting untuk kita hayati bersama-sama. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, bahawa kehidupan kita zaman sekarang ini sangat kritikal sekali, yaitu untuk melakukan suatu dosa, untuk melakukan suatu kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan itu sangat tinggi sekali potensinya. Jadi kita tidak akan terlepas daripada melakukan dosa-dosa ataupun kesilapan-kesilapan walaupun ia kecil. Tetapi pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan. Walau bagaimanapun, kita telah diberikan satu resepi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan banyak melakukan istighfar kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Istighfar merupakan satu amalan yang sangat terpuji bagi orang-orang yang beriman. Istighfar di sini bukan sahaja menyelamatkan kita dari siksaan, tetapi juga menarik keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahawa oleh kerana tidak ada manusia, tidak ada hamba Allah Ta'ala yang sempurna dari setiap kelemahan-kelemahan. Maknanya ada sahaja peluang untuk kita melakukan dosa, sama ada sengaja ataupun tidak disengajakan. Jadi ubat ataupun resepi penawar untuk kita terhindar daripada kesalahan-kesalahan, untuk kita bebas daripada dosa-dosa, akibat buruk daripada dosa-dosa tersebut, Allah Ta'ala telah memberikan ubatnya, yaitu dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, selanjutnya saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan beberapa ayat Al-Quran yang merujuk kepada istighfar tadi. Ayat pertama ialah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Nuh, yaitu "Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Yang maksudnya, maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia maha pengampun, Dia akan mengirimkan hujan lebat ke atasmu, dan Dia akan membantu dengan harta dan anak-anak, dan Dia akan menjadikan bagimu kebun-kebun, dan akan menjadikan bagimu sungai-sungai. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahawa istighfar itu merupakan amalan yang terpuji bagi orang-orang yang beriman.
Istighfar bukan sahaja menyelamatkan kita dari siksaan, tetapi juga menarik keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa istighfar ini bukan hanya merujuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi umat-umat nabi-nabi yang terdahulu juga telah diseru oleh nabi-nabi mereka untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang mengatakan, yaitu Hazrat Nuh meminta kepada umatnya supaya memohon ampun, yakni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 17, Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yang maksudnya orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab api neraka. Jadi istighfar di sini bukan sahaja membawa kita ke arah amal soleh, malah magfirat, yakni keampunan yang merupakan janji daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran kepada mereka yang telah melakukan amal kebaikan di dalam kehidupannya. Selanjutnya di dalam surah Hud, Allah Ta'ala juga berfirman, illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum magfiratun wa ajrun kabir. Maksudnya, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, mereka itulah yang akan memperolehi keampunan dan ganjaran yang besar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang harus kita pahami dan sebagaimana yang saya katakan di awal-awal tadi, bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang ada, sangatlah memerlukan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita kembali ke zaman-zaman awal Islam, kecenderungan untuk melakukan dosa itu masih terlampau tipis, walaupun banyak perbuatan-perbuatan dosa secara fizikal. Tetapi dalam kehidupan sekarang ini banyak cabaran, banyak godaan, dan untuk memelihara diri kita daripada cabaran dan godaan tersebut amatlah perlu bagi kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan istighfar itu nanti keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah kita akan terhindar daripada melakukan dosa-dosa, dan seandainya kita telah melakukan dosa-dosa yang kita tidak sengajakan, kita memohon kepada Allah taala, kita beristighfar kepada Allah taala supaya terhindar daripada akibat buruk perbuatan yang telah kita lakukan itu tadi. Jadi semua kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan ataupun dosa-dosa yang kita buat itu penawarnya hanyalah istighfar, yakni tubu ilai, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, melakukan istighfar bukan hanya sekadar melafazkan di mulut sahaja, bukan hanya sekadar mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, aku bertaubat kepada Allah taala, aku beristighfar kepada Allah. Tidak cukup hanya setakat mengatakan seperti itu di mulut ataupun di lidah sahaja. Tetapi kita harus banyak bersabar, harus banyak tabah melakukan istighfar tadi, istiqamah dalam melakukan istighfar tadi. Dan perubahan tidak akan dapat berlaku secara mendadak. Kita jangan ingat bahwa hari ini kita baca istighfar, besok kita akan menjadi wali ataupun orang-orang suci. Tidak. Tetapi ia memerlukan kesabaran yang tinggi. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam memberikan perumpamaan bahwa orang-orang yang tidak menunjukkan kesabaran dalam membuat sesuatu, mereka adalah melakukan tindakan yang kurang bijak. Sebagai contoh, orang-orang yang petani, kaum petani, apabila mereka menanam biji benih di atas tanah, di atas muka bumi, mereka harus bersabar menunggu hasil daripada tanaman mereka. Mereka tidak boleh beranggapan bahwa hari ini saya tanam, petang ini juga saya akan dapat hasilnya. Begitu juga dalam melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ia memerlukan kerja keras ataupun tugas yang perlu dilaksanakan setiap masa. Kalau kita perhatikan di dalam hadis pun,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, diriwayatkan oleh para sahabat bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari 70 kali. Dan kita sebagai seorang mukmin yang tidak setaraf dengan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya berapa kali kita harus melakukan istighfar untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, perubahan itu tidak akan berlaku secara mendadak. Hari ini kita melakukan kesalahan, pada waktu itu juga apabila timbul kesadaran di dalam hati kita, kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama ataupun kita akan terhindar daripada akibat buruk perbuatan kesalahan yang kita telah lakukan. Jadi untuk itu membuat suatu perubahan dalam diri ataupun membuat suatu perubahan di dalam masyarakat kita agar terhindar daripada kesalahan-kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan akan mengambil masa. Sebab itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, istighfar buahnya bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, mungkin akan mengambil masa, tetapi itu bergantung semuanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang boleh sahaja kita fikirkan bahwa Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Maknanya, boleh sahaja Allah Ta'ala mengubah nasib seseorang itu dalam sekelip mata. Tetapi ada rahasia yang tersembunyi di sebalik itu. Karena kalau kita perhatikan bagaimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam juga banyak melakukan istighfar. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam juga terpaksa menghadapi segala kesulitan-kesulitan selama 13 tahun di Mekah. Jadi untuk itu, kita sebagai umat Islam dan juga sebagai orang-orang mukmin yang dikatakan tadi bahwa istighfar adalah satu sarana yang sangat perlu untuk kita jadikan sebagai perlindungan daripada melakukan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa. Jadi tanggung jawab kita ialah banyak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada kesalahan-kesalahan. Kemudian, sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam kehidupan kita sekarang ini penuh dengan rintangan, halangan, dan juga banyak kezaliman-kezaliman yang kita hadapi, dan juga pada masa yang sama godaan ataupun temptation daripada arus perjalanan dunia teknologi maklumat sekarang ini, kita boleh cenderung melakukan dosa-dosa yang mungkin kita tidak sedari ataupun mungkin kita tidak sengaja, tetapi kita hendaklah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyelesaian yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mengobati segala penyakit-penyakit rohani pada masa ini ialah istighfar. Dan jika seseorang itu beristighfar dengan penuh keikhlasan, mengikuti perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka terhindar daripada melakukan kesalahan-kesalahan di masa akan datang, maka itulah yang dikatakan sebagai melakukan istighfar yang hakiki. Sebagaimana yang saya katakan tadi, istighfar tidak cukup hanya sekadar melafazkan di mulut ataupun di lidah sahaja, tetapi harus diresap di dalam hati setiap manusia. Yang mana daripada istighfar yang hakiki itu, Allah Ta'ala sendiri yang akan membimbing kita. Allah Ta'ala telah menerangkan pada permulaan ayat bahawa mintalah pengampunan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, Hazrat Nuh meminta kepada umatnya, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, minta bimbingan daripada Allah Ta'ala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya karat-karat ataupun kotoran-kotoran kerohanian kita itu dapat dibuang dari dalam diri kita oleh Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun, syaratnya ialah istighfar perlu dilakukan secara istiqamah. Jika tidak dilakukan secara berterusan, maka hal itu bukanlah istighfar namanya. Istighfar yang sejati
adalah bertaubat daripada segala perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kebaikan ini muncul ataupun dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka tubu ilaihi, yakni kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul di dalam diri kita. Ini akan membawa kita kepada satu keadaan di mana kita menghadapnya dan mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah mendengar beberapa ayat Al-Quran yang menyentuh tentang istighfar. Sekarang marilah kita dengar beberapa hadis yang menyentuh tentang istighfar. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa Ibnu Qayyim berkata, apabila engkau berdoa sementara waktu yang dimiliki begitu sempit, padahal dadamu dipenuhi dengan begitu banyak keinginan, maka jadikanlah seluruh isi doamu istighfar agar Allah Ta'ala mengampunkan kamu. Apabila engkau diampuni, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya. Di dalam satu hadis yang lain daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marratan." Dan ini sebagaimana yang saya katakan tadi juga, bahwa demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah didengar, yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah. Dan ini merupakan seharusnya menjadi perangsang untuk kita bahwa seorang nabi yang begitu suci pun, yang begitu agung pun, yang begitu mulia sekalipun, tetap saja melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita sebagai seorang hamba yang lemah, insan yang lemah, seharusnya kita banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Abbas yang mana dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melazimi istighfar, yakni membaca istighfar pada dirinya, Allah Ta'ala akan menjadikan dari setiap kesedihan ada kelonggaran, dan dari setiap kesempitan ada jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita jangan menganggap istighfar ini satu perkara yang ringan. Tapi kalau kita fahami dengan sedalam-dalamnya, banyak manfaat, banyak kebaikan yang kita perolehi daripada melakukan istighfar tadi. Yang mana dengan istighfar itu nanti banyak doa-doa ataupun keinginan-keinginan kita yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak melakukan istighfar kepada Allah, apa yang kita boleh harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita dalam keadaan yang berdosa tetapi memohon sesuatu, meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sepatutnya kita lakukan ialah kita berusaha sucikan diri dulu, bersihkan dulu kita punya jiwa, kita punya diri, supaya kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita inginkan. Barulah kita boleh diterima di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala reda kepada kita, dan Allah Ta'ala akan memberikan apa yang kita mohon daripadanya. Itu satu perkara yang harus kita fahami. Jangan sampai kita banyak melakukan dosa, tetapi berusaha untuk menginginkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu perkara yang mustahil. Bagi kita sebagai seorang yang beragama, yang beriman, yang mukmin, kita hendaklah mengetahui perkara ini dengan sebaik-baiknya, bahwa apabila kita menginginkan sesuatu daripada Allah Ta'ala, kita harus pastikan bahwa diri kita itu benar-benar bersih. Sebab Allah Ta'ala tidak suka kekotoran. Tidak mungkin kita akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak suci. Jadi selanjutnya, mari kita sama-sama dengar apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan istighfar. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa dosa itu adalah seperti hama yang menyerap masuk ke dalam darah manusia, dan satu-satunya bentuk penyembuhan adalah istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah memohon keampunan dari segala dosa yang telah dilakukan dan memohon perlindungan Allah Ta'ala dari melakukan dosa-dosa.
Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala dinamakan sebagai Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum. Sifatnya Al-Hayyu menuntut kita untuk beribadat kepadanya, dan sifat Al-Qayyum pula menuntut kita untuk memohon pertolongan daripadanya, serta memohon kekuatan untuk menahan diri dari melakukan segala bentuk dosa. Maka istighfar yang sebenarnya adalah mencari kekuatan agar seseorang tidak melakukan dosa, dan bagi mereka yang telah melakukan dosa agar mereka dilindungi dari akibat buruknya. Jadi sebab itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa istighfar itu yang pertama maksudnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan juga istilah yang kedua, maksud yang kedua ialah supaya kita dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada akibat buruk atas kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan ini sangat penting, sebab kita tidak tahu pada masa akan datang kesilapan-kesilapan atau dosa-dosa yang kita telah lakukan mungkin pengaruhnya ataupun kesannya boleh mengakibatkan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh menutupi, yang boleh menghindari kita daripada mendapat kesan dari buruk akibat perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Selanjutnya daripada Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda bahwa tidak ada seorang manusia di dunia ini yang tidak mempunyai kelemahan dan kekurangan. Bahwa selalu kita dengar pepatah orang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Maknanya setiap insan, setiap manusia yang namanya bernama manusia, mereka tetap boleh melakukan kesilapan-kesilapan ataupun kekurangan-kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, yang benar-benar bersih daripada melakukan sebarang jenis kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan. Walau bagaimanapun, kita hendaklah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sifat sattar Allah Ta'ala, yakni sifat menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri Allah Ta'ala, kelemahan-kelemahan kita tidak dipamerkan kepada orang lain. Maknanya supaya kelemahan-kelemahan kita itu ditutupi oleh Allah Ta'ala. Jika tidak, kalau Allah Ta'ala tidak memberikan payung sifat sattarnya ke atas diri kita, maka kita tidak akan berani untuk menunjukkan muka kita di hadapan orang lain, karena kita hidup penuh dengan dosa-dosa. So itu beliau mengatakan bahwa kita hendaklah sentiasa dalam keadaan istighfar, yakni memohon keampunan dari segala dosa, dan Allah Ta'ala akan mengampunkannya serta menutup kelemahan kita dan mendengar segala doa-doa kita. Memang secara rutin bagi setiap orang Islam, setiap kali selesai mendirikan sholat akan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang diinginkan di sini bahwa setiap saat kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, setiap saat, setiap masa, maknanya apa saja yang kita lakukan, kita akan sentiasa berhadapan dengan dugaan-dugaan ataupun cabaran-cabaran dalam menjalani kehidupan harian kita. Sebab itu, untuk memastikan diri kita sentiasa terhindar dari melakukan dosa-dosa, syaratnya ialah kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu penawarnya, salah satu caranya ialah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga salah satu cara kita untuk mengingati ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bila mana sahaja ada dorongan untuk kita melakukan sesuatu dosa, kita akan cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terdorong untuk melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tidak ada sifat keampunan daripada Allah Ta'ala, kita tidak mungkin akan bebas daripada melakukan dosa-dosa. Maknanya kita akan berhadapan dengan banyak musibat-musibat di dunia ini. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa penawar untuk membersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa ialah banyak melakukan istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat
yang dihormati sekalian, memang tanggung jawab kita ialah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang ibu bapak, kita sebagai seorang petugas, dan yang ada tanggung jawab untuk mengkhidmati jemaat pun kita harus banyak melakukan istighfar, semata-mata memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan diri kita dari segala kelemahan-kelemahan yang memang berpunca dari atas kelemahan diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita akan dapat meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala, meraih kurnia-kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga janji daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan istighfar itu kita akan bebas daripada dosa-dosa, kita akan dekat kepada Allah taala, dan sebagaimana di dalam ayat tadi, Allah taala akan memenuhi segala keperluan-keperluan kita yang mana kita tidak pernah sangka-sangka. Maknanya kalau orang-orang yang beriman telah benar-benar suci daripada perbuatan dosa, maka sudah tentu Allah Ta'ala akan suka kepada mereka. Dan atas keredaan, atas kesenangan Allah Ta'ala ke atas mereka, sudah tentu Allah Ta'ala akan memberikan apa yang mereka inginkan. Tidak mungkin terjadi bahwa Allah Ta'ala reda ke atas mereka dan Allah Ta'ala meletakkan mereka dalam mana-mana musibat ataupun kesulitan. Yang penting, tanggung jawab kita sebagai setiap muslim, sebagai seorang mukmin, ialah melakukan banyak istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita telah banyak melakukan istighfar, tapi tujuan kita untuk menyeru kepada setiap diri kita ialah lebih banyak melakukan istighfar berbanding sebelumnya. Ini yang dia pohon. Bukan berarti bahwa kita tidak melakukan istighfar. Sebagaimana yang saya katakan tadi, setiap orang Islam secara rutin dia akan melakukan istighfar setiap kali selesai mendirikan sholat. Jadi itu digambarkan bahwa kita tidak mungkin bebas daripada melakukan istighfar itu tadi. Cuma apa yang diinginkan melalui ayat ini dan sabda-sabda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita berusaha dimanapun kita berada, dalam apa keadaan sekalipun, kita jangan terlepas daripada memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan harapan kita akan diberikan petunjuk, diberikan bimbingan yang jalan yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kurnia dan kasih sayang Allah taala sahaja yang boleh membebaskan kita daripada yang boleh menghindarkan kita daripada melakukan dosa-dosa. Tanpa kurnia, tanpa kasih sayang, tanpa keredaan Allah Ta'ala, tidak mungkin kita boleh terhindar daripada melakukan kesalahan-kesalahan. Coba kita lihat nasib orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka banyak melakukan istighfar, mungkin mereka banyak membaca istighfar, mungkin mereka mengatakan diri mereka dekat kepada Allah Ta'ala, tetapi jika cara mereka, istighfar mereka hanya sebagai di mulut sahaja, itu tidak menjamin bahwa mereka dikasihi ataupun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua kekuatan ke arah itu agar dapat meraih keredaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan pelajaran ini kehidupan kita akan menjadi semakin maju ke hadapan dan bebas daripada melakukan dosa-dosa berkat daripada melakukan istighfar yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin yang hakiki. Jadi saya ingat itu saja yang boleh saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang dengan tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli
salli ala habibina salli